Oke, teman-teman sobat mari belajar, selamat datang lagi di meja belajar ya. Dan hari ini kita ketemu tamu spesial ya. Kenapa saya bilang spesial? Karena sudah lebih dari satu dekade ya. Mendekati satu dekade. Ya, mendekati satu dekade terkait dengan aspek-aspek yang paling dibutuhkan di 21st century. Skill abad 21 ya. Ketika katanya gitu ya, kalau saya pernah dengar ya, kalau akhir-akhir ini manusia akan digantikan AI gitu ya. Dan AI-nya semakin pinter, manusianya semakin terlena dengan sosial media, short gitu ya, lihat dopamin-dopamin instan gitu ya, sehingga mereka sudah kalah jauh dengan AI. Nah, cuma ada satu pembedanya gitu ya, satu pembedanya itu adalah soft skill. Ya, konon soft skill itu akan menjadi pembeda yang paling nyata antara manusia dengan AI. Dan saya ketemu ketemu satu narasumber yang oke, Mbak Claudia Yesi. Ya, oke. Halo, selamat Halo. malam, Mas Ridi. Selamat Oke. malam. Oke, Yesi kesibukannya apa aja nih? Saya panggil Yesi ya, soalnya masih 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 too young kalau saya panggil Mbak gitu ya. Boleh, Oke, boleh, Yesi. Mas. Yesi Ya. kesibukannya apa aja nih? Saat ini saya bekerja, gitu Mm-mm. ya, Di bidang apa? Di bidang apa? di bidang rekrutmen ini, di bagian HRD, SDM. HRD ya. Oke. Betul, betul, Oh, betul. oh talent specialist. Gitu Ya, ya. betul. Oke. Hmm. Oke, saya tanya dulu. Saya tanya dulu yang ringan. Kalau sehari-hari pas talent specialist itu, bener nggak sih kalau talent specialist itu sekarang ngepoin media sosial dan melihat perilaku-perilaku ininya apa namanya talent yang akan direkrut, bener nggak kayak gitu? Betul, betul. Betul, berarti Ya, beneran tuh ngepoin, oh ini orang suka suka apa, suka ngomongin sepak bola gitu ya, atau enggak ini orang suka ngata-ngatain orang lain, itu masuk gitu ke arah sana? ya, iya. Oh, Ya, oke. jadi bisa dibilang nggak semua, tapi untuk Mhm, certain position begitu ya, Mas Ridi ya. Kita akan mhm lihat mhm, tuh, cari dari Instagram nih orangnya seperti apa, mhm bagaimana mhm, dia bertutur kata. Kurang lebih seperti mhm. itu sih, Mas. Beberapa itu saya coba searching di Instagram, Oh, di Twitter gitu ya. oke. Dan kalau kita bicara ranah sekarang, soft skill itu kalau dari penilaian ya, Mhm. terutama pada saat kita jadi talent recruiter ya, atau teman-teman sobat mari belajar lagi pengen ngelamar gitu ya. Saya nggak penting nih sama soft skill, saya yang penting hard skill, pinter gitu ya sekarang. Sekarang saya pengen nanya nih, eh, soft skill itu seberapa penting sih? Seberapa penting Oke. soft skill? Mhm. Kira-kira gimana cara penjelasannya? Oke, kalau dibilang seberapa penting sih menurut saya ya sebagai talent acquisition specialist tadi gitu ya, Hmm, sangat sangat penting ya Mas Didi ya. hmm, Kenapa? hmm, Karena di dunia kerja tuh kita tidak hanya pintar itu soft kompeten gitu ya, hmm, kemudian hard hmm, skill-nya kita teknikalnya oke banget gitu. hmm. Tapi kita juga akan dilihat dari mana kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Jadi yang tadi disebut sebagai knowledge, technical skills, competence dan lain-lain itu jika tidak diimbangi dengan soft skill, itu saya rasa kayak nggak bermanfaat gitu ya. Jadi, Oh, oke. nah itu tadi. Jadi dia akan Hmm, menjadi istilahnya dia akan menjadi roda nih. Roda hmm, hmm, dari kompetensinya baik, kemudian hmm, teknikalnya oke. hmm, Kemudian hmm, bagaimana nih dia bisa bermanfaat untuk organisasi ini hmm, seperti hmm, itu. hmm. Oke, balik lagi kalau gitu. Hmm. Tapi emang semua position itu emang perlu soft skill ya? Perlu soft skill atau ada nggak position yang nggak perlu soft skill? Nah, saya Perlu. bertanya ya di di Iya, di iya, iya. pengalaman aja gitu. Saya bayangkan dari hal yang paling simpel aja ya. Hmm. Mhm. Semuanya Perlu perlu lah ya. soft skill. Perlu lah Mas Didi ya. Jadi kalau kita bilang soft skill kan as simple as mungkin kita bicara tentang communication gitu. Hmm, Bagaimana kita mengerti apa yang dia lakukan, tentang mungkin prestasi apa yang sudah raih sebelumnya kayak gitu ya. Bagaimana dia bisa membawakan dirinya juga itu adalah part of soft skills hmm. gitu. Jadi Iya. selalunya butuh ya Mas ya apapun posisinya ya. Iya iya, benar juga ya. Saya tuh dulu sempat kepikiran, "Ah, nggak semuanya nih, nggak semuanya perlu soft skill." Saya mikir, mungkin penjaga kuburan kan nggak perlu soft skill gitu kan. Dia kan kalau soft skill masa communication sama yang dijaga kan enggak kan ya. Ngeri tuh Seperti itu Mas. ya. Saya mikir seperti itu. Tapi ternyata benar juga pada saat kita bicara soft skill hampir semua semua current apa, semua current,
karir gitu ya, perlu soft skill. Nah, kalau di bidang teknologi sendiri kira-kira soft skill-nya yang paling penting apa? Kan kalau teknologi kan, sorry to say ya, kalau di bidang teknologi kan, saya misalnya sebagai programmer, saya nggak perlu tuh ngobrol sama customer, saya kan cuma komunikasinya sama laptop aja, kerja sama laptop gitu kan. Nah, kira-kira kalau di bidang teknologi soft skill apa sih yang dibutuhin? Kalau di bidang teknologi ya, kalau berdasarkan dari Mhm, pengalaman saya ya Mas mhm, Didi ya, mungkin aku mhm, akan bagi ke tiga main mhm, poin nih yang mhm, dibutuhkan banget. Yang pertama, tadi yang sudah saya sempat singgung ada communication skills gitu, bagaimana mhm, kita cara berinteraksi gitu ya, kemudian bagaimana kita menyampaikan pesan, seperti itu. Kemudian yang kedua, betul memang yang namanya teknologi, artinya teman-teman yang di bidang itu biasanya apa laptop gitu ya, apa mhm, mhm, software, apa mhm, coding, program gitu, jarang ngomong mhm, sama orang gitu. Tapi mhm, di setiap organisasi pasti mereka membutuhkan komunikasi dan yang kedua adalah teamwork gitu. Dia tidak mhm. akan selamanya bekerja sendirian gitu. Ya, Ya. good point ya. Apalagi kalau kita bicara ranah ranah pekerjaan yang semakin kompleks ya, komunikasinya, Betul. kolaborasinya makin intens ya. Betul. Tapi bener nggak kalau ada posisi-posisi pekerjaan yang soft skill-nya itu sedikit, hard skill-nya banyak, atau ada posisi pekerjaan yang soft skill-nya banyak, hard skill-nya sedikit, bisa kayak gitu nggak? Apa soft skill-nya semua harus sama kemampuannya? Kayak gitu bener nggak? Yang Oke. mana yang bener? Sebenarnya tergantung dari industrinya Mhm, ya, Mas Didi ya, mhm, tergantung mhm, posisinya, tergantung industrinya. Saya setuju sih dengan Mas Didi ya. Dia memang mhm, ada porsi-porsinya gitu. Ada satu mhm, role yang mungkin dia hard skill-nya memang harus lebih banyak daripada mhm, soft skill-nya dan mhm. sebaliknya gitu. Jadi tergantung role-nya gitu sih. Oke, Tapi oke. Mhm. bukan berarti kita mengesampingkan lah ya. Mhm, mhm. Pasti ada portion of soft skill ya, itu Betul, harus betul, betul, ada. betul. Oke, at least misalnya 10%, 20% dari Hmm, 100 kompetensi dia harus punya. hmm, Oke, kalau hard skill itu kan misalnya saya programming, saya kan bisa melatih ikut ikut emosi seperti Udemy gitu ya, kemudian saya, latihan camp coding, camp gitu ya. saya habis itu sertifikasi internasional di Mari Belajar, dapat certified misalnya machine learning atau apa, kan skill ya, jelas skill atau ke knowledge. Nah, tapi kan soft skill itu sebagian besar attitude behavior ya, bener nggak? Oh, Nah, itu cara betul. ngukurnya gimana? Cara ngukurnya gimana? Dan oke, bukan cara ngukurnya dulu, cara ngasahnya dulu deh. Belajar Oke. kayak gimana belajar gimana sih soft skill gitu kan? Saya harus Iya. ketemu orang, apalagi apalagi tipe-tipe yang seperti saya introvert gitu ya. Kalau kalau ketemu orang tuh malah draining gitu ya. Jadi bukan melatih soft skill, saya malah stres kalau belajar soft skill. Itu gimana tuh cara ngasahnya? Oke, kalau ditanyain gimana cara ngasahnya itu kayaknya lebih ke diri diri dulu Hmm, ya Mas hmm, ya. Jadi hmm, kayak hmm, gini, jadi kita perlu mengenali diri sendiri dulu. Kita tipikalnya orang kayak apa sih? Gitu. Kita hmm, hmm, identifying hmm, kita punya strength, kita punya hmm, weakness itu seperti apa. Nah dari situ, misalnya memang kita udah tahu, kita akan lihat opportunity gitu. hmm, Opportunity hmm, di sini hmm, kita bisa lihat kira-kira aku pengen mengasah skill yang mana ya? Kayak contoh mungkin presentation skill gitu ya. Itu hmm, kan kayak hmm, one thing, Mas ini udah hmm, certified hmm, Microsoft dan lain-lain. Kemudian kan hmm. saya rasa apa namanya ilmunya kan nggak untuk sendiri ya Mas ya, pasti kan juga Betul, betul, untuk betul. dibagikan supaya lebih Hmm, hmm, bermanfaat. hmm, Nah itu hmm, tadi hmm. bagaimana misalnya kayak oke situasi sudah seperti ini, sudah certified, kira-kira kayaknya aku butuh mengasah ke presentation skill misalnya. Yes. Hmm. Nah, walaupun kita introvert gitu kan, bukan berarti kita nggak bisa present dengan baik dong, kan kayak gitu. Ya, ya, ya. Hmm, Kayak gitu hmm. Mas. Jadi kita lihat dulu nih kita identifying weakness-nya di mana, kemudian kita take the opportunity gitu. Kira-kira oh aku mau berangkat dari situ dulu nih. Hmm. Gitu. Mengidentifikasinya gimana? Kalau kalau zaman dulu kan apa, kalau kita bicara klinik ya, Indonesia kan suka banget klinik gitu ya. Ada yang namanya dukun gitu ya. Ya, saya nggak tahu nih sobat Mari Belajar percaya dukun atau enggak. Tapi zaman dulu saya ingat banget waktu kecil gitu ya, waktu kecil umur 5 tahun, 4 tahun itu, Hmm. saya pernah ngelihat iklan ya, ngelihat iklan gitu ya. Oh, reg spasi dukun misalnya seperti itu ya. Terus habis itu iklannya tuh, "Oh, kamu nggak cocok kerja di air." Gitu ya. Nah, Ya. kan ada yang seperti itu. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, tahunya dari mana nih kalau saya lemah di presentation skill? Saya Hmm. lemah di communication. Itu cara ngidentifikasinya apa? Apakah Mbak Yesi Yesi punya framework atau Yesi punya semacam identification model supaya menunjukkan, "Oke, saya lemahnya di sini." Atau memang ada semacam, assessment khusus untuk mengidentifikasi saya lemah di mana di soft skill. Itu ada nggak?
Kalau simpelnya aja sih ya Mas ya, kalau ini dari diri sendiri dulu ya berangkat ya. Saya tuh selalu punya catatan. Catatan tuh artinya kayak ya mungkin kita tulis kayak SWOT gitu ya Mas ya, ada strength, weaknesses, opportunity di mana kayak gitu. Nah kemudian as simple as kita mau berada di mana gitu. Kita sekarang di mana, kemudian yang berpikir kita pengen jadi seperti apa. Itu kan ada beberapa aspek juga ya gitu. Artinya kayak misalnya saat ini sekarang saya bekerja menjadi apa, kemudian pengen pursuing kita punya branding kemana kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke arah kita punya target itu mau kemana gitu. Ya, kita tahu nih, oh saat ini di misalnya let's say kita awal tahun 2025 kita ada di sini. Nah, kemudian nanti kita ke depannya nanti kita bisa lihat sedikit demi sedikit nih skill. Mungkin kita mulai dari awal kayak misalnya mulai bikin poin-poin, kemudian bagaimana kita bisa menyampaikan ide-ide gitu ya Mas ya, atau mungkin dari hal kecil dulu deh, pokoknya menyampaikan ide-ide di small forum, kurang lebih kayak gitu. Karena terus terang kalau saya bicara, kalau ini yang saya rasakan ya, atau teman-teman sobat Mari Belajar mungkin merasakan. Tipe-tipe programmer itu, karena saya background-nya programmer gitu. Tipe-tipe programmer tuh hidupnya jalani aja gitu ya, seperti itu. Kita kadang-kadang nggak pernah identifikasi kita perlu ke arah mana gitu kan. Kita yang penting jalani aja lah, bisa yang penting satu nggak kena PHK, kan lagi musim-musim PHK nih ya. Nah, seperti itu ya. Kayak musim PHK gitu ya, seperti itu. Oke, kemudian jalani aja sehingga dari sudut pandang kita sendiri, misalnya saya seorang developer, data engineer atau apa, kita tuh belum tahu cara meningkatkan soft skill. Bahkan jangankan kita tahu cara meningkatkan soft skill, kita nggak tahu soft skill yang dimaksud tuh apa sih. Petanya apa saja. Apakah benar yang dikatakan, oh soft skill itu hanya communication, collaboration, creativity, apalagi tuh. Nah kayak gitu. Nah kalau boleh tahu, Yesi, kira-kira kalau soft skill itu bisa nggak diurutkan dari yang harus kita kuasai sampai yang mungkin nice to have? Kira-kira yang pertama dikuasai apa? Misalnya communication. Terus habis itu apa? Communication, sama tergantung ini sih Mas, tergantung kondisi kita gitu ya. Apakah memang saat ini doing freelance, apakah memang banyak kolaborasi dengan klien misalnya. Tergantung background-nya juga sih, kebutuhannya, needs-nya seperti apa gitu sih. Walaupun Contoh. Misalnya saya freelance. Apa yang perlu saya kuasai dulu? Oke, yang pertama pasti ini ya, Mas ya. Satu, basic communication. Yang Yes, kedua, basic communication. kemudian yang kedua tuh terkait dengan kalau mungkin bisa dibilang kayak presentation skills gitu ya. Jadi presentation di sini artinya kita menjelaskan gitu ya desain-desain yang dibutuhkan oleh klien kayak apa. Kemudian kemudian misalnya nih kan kadang kalau klien itu kan minta ini minta itu, awalnya A kemudian berubah B berubah C gitu, kemudian ke arah negotiation pun juga bisa gitu, cuman tadi ya ada porsinya masing-masing. Artinya saya simpulkan berarti ya teman-teman sobat Mari Belajar, jadi namanya soft skill itu tergantung role pekerjaannya ya, dan tergantung juga identification gap kita kurang di mana ya kan. Pada saat kita nggak tahu kurang di mana gitu ya, apalagi teman-teman sobat Mari Belajar yang merasa semuanya kelebihan, saya nggak punya kekurangan gitu ya. Maka fokusnya balik lagi ke role-nya gitu ya. Sekarang kan banyak tuh channel-channel yang namanya apa, yang agak sombong-sombong gitu ya, pebasket sombong, programmer sombong gitu dan sebagainya, kan macam-macam gitu ya. Berarti kan mereka harus ngelihat dari role-nya. Oh, role ini saya perlu ke, misalnya kalau freelance lebih fokus ke creativity misalnya atau apa gitu ya, communication. Tapi kan punya basic communication gitu. Nah, sekarang misalnya nih, saya punya bayangan saya itu punya waktu untuk belajar. Ya, anggaplah sebulan saya punya waktu belajar sehari 1 jam atau 2 jam gitu ya. Untuk memenuhi kemampuan saya di 3 model tadi ya, skill, kemudian keterampilan, dan yang lagi kita bahas soft skill atau attitude-nya. Nah, sebenarnya perlu seimbang nggak sih kemampuan soft skill atau hard skill untuk role-role tertentu? Maksud saya gini, mungkin pada saat kita jadi programmer, itu kan hard skill-nya lebih tinggi daripada soft skill. Tapi pada saat teman-teman jadi manajer, jangan-jangan soft skill-nya lebih tinggi dibandingkan hard skill. Ya, atau enggak pada saat jadi C level gitu ya.
si CTO, CEO, jangan-jangan negotiation skill atau yang masuk soft skill ya, negotiation skill itu lebih tinggi dari hard skill. Nah, itu bener nggak? Atau sebenarnya itu nggak, bahwa role-nya apapun soft skill sama hard skill itu harus seimbang? Itu gimana? Ya, betul Mas Ridi. Jadi balik lagi tergantung dari kebutuhan kita nih, kita ada di Mhm, mana mhm, gitu ya. mhm, Of course mhm, kalau kita bicara di managerial level, pastinya itu udah menuju ke leadership gitu. Nah itu mhm. kan kayak another level lagi of soft skill gitu ya, di mana kalau sebagai manager ya kita perlu bisa leading the team, kemudian kita bisa motivating the team, delegating task gitu ya. Jadi memang memang udah beda lagi gitu. Nah, tapi Hmm. kan bukan berarti ketika emang kita in a managerial level, terus kita mengesampingkan hard skill. Nah, secara Oh, oke, secara oke. secara porsi itu mungkin bisa agak digeser dikit gitu ya hard Hmm, skill-nya, hmm, seperti itu. hmm, Karena nanti in the end of the day, ketika di sebuah organisasi yang besar, ketika ada perubahan yang diminta untuk bisa di agile dan lain-lain, tadi ya sempat disinggung ada PHK dan lain-lain, kan kita mau nggak mau juga harus istilahnya apa kompetitif lah ya dengan tim baik di internal ataupun mungkin yang di luar kayak gitu. mhm. Eee, Mhm, iya, jadi saya cukup tertarik dengan statement tadi, bahwa ini hal baru yang saya temukan dari Yesi adalah, role itu berbeda-beda, dan pada saat kita bicara role yang berbeda-beda, bukan berarti yang tinggi itu harus soft skill semua, tapi selalu ada porsi hard skill ya, supaya tetap up to date betul. gitu ya. Mhm, Oke, mhm. jangan sampai nanti udah jadi manajer diakalin sama bawahannya, "Enggak Pak, nggak kayak gitu ya, karena kita nggak pada hard skill," gitu ya. Iya, Oke, atau betul enggak betul. jangan sampai juga ada kayak, apa ya, kayak kalau di digital kan sekarang ada tuh, ada role baru, buzzer gitu ya. Iya iya Jangan betul. jangan-jangan buzzer itu hanya perlu soft skill aja, nggak perlu hard skill gitu ya. Sehingga nanti buzzer akhirnya, menyebarkan berita hoax gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, tapi by the way yang mau saya ketahui gitu ya, sekarang kan, ya kalau saya boleh bilang, generasi-generasi sekarang tuh generasi-generasi yang begitu ada sedikit problem, tekanan pekerjaan, ini ya, mereka merasa, "Oh, mental health saya nih ada isu nih," gitu ya, kayak gitu. Terus, begitu ada sedikit problem, mereka mengatakan, "Oh, saya perlu work life balance," gitu ya. Pernah dengar-dengar istilah gitu kan? Iyalah Kan pasti. ya gitu ya. Nah, saya menanyakan gitu, apakah memang kondisi saat ini, dengan kondisi media sosial yang ada, dengan kondisi apa apa, eee, bukan hanya media sosial, lingkungan kita bekerja, generasi yang sekarang ada yang sudah dimanjakan atau disupport oleh teknologi, ya itu mengakibatkan, kemampuan problem skill sebuah generasi itu menurun. Bener nggak statement kayak gitu? Apa itu cuma, itu mah berlebihan gitu ya, ternyata semua sama aja. Kalau Mhm, dari mhm. sudut pandang Yesi sendiri gimana terkait dengan problem skill gitu, problem solving skill? Nah gitu Oke, gimana? problem solving ya, Mas Heeh, Didi heeh. ya. Kalau kita bisa bilang sih sedikit banyak berdampak, begitu ya. Mhm, Walaupun mungkin nggak ke semua orang, tidak ke semua layer, apa namanya, role-nya itu sendiri ya. Cuman sedikit banyak sih berdampak sih, Mas, mhm, mhm, ketika kita bisa tentang problem solving ya, gitu. Jadi kalau mungkin masih sempat apa ya membaca beberapa apa ya beberapa artikel atau mhm, beberapa istilahnya kayak short video reels gitu ya Mas ya kan mhm, itu tuh kalau kita semakin kita baca kita melihat short video kayak 30 detik terganti heeh, lagi 15 detik heeh, ganti lagi nah itu kan heeh, kalau saya sempat baca di beberapa artikel itu kan dia itu melemahkan daya apa ya melemahkan otak lah ya jadi ini informasinya eh, apa namanya singkat-singkat gitu ya, yes, kemudian betul ketika dia betul betul. dihadapkan di suatu Mhm, situasi yang cukup kompleks, akhirnya dia mhm. agak kesulitan. Nah, itu Oh, yang membuat akhirnya kayak, "Ternyata kayak gini aja," gitu, padahal belum tentu, kita harus tahu dulu nih akar masalahnya di mana, kayak gitu-gitu. Jadi mmm. berdampak iya, berdampak gitu ya. Jadi sehingga kita akan membutuhkan waktu dan effort yang lebih untuk menyelesaikan sebuah masalah, gitu Mas. Oh iya, bener 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 juga, saya ngerasain banget tuh. Beberapa hari yang lalu tuh saya udah nggak tahan ngantri martabak. Martabak ya. Iya, apakah soft skill saya menurun? Karena gini, zaman sekarang tuh kalau saya ke beli martabak itu biasanya kan pakai layanan antar online gitu ya. Iya. Sehingga saya nggak memikirkan lagi terkait dengan kesabaran, empati gitu kan. Enggak, saya nggak mikirin itu, pengen hujan, enggak. Pokoknya martabak sampai. Nah,
Pada saat saya kembali lagi ke masa ketika saya harus datang ke abang-abang martabak, beli martabak, kena 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 minyak-minyak martabak gitu kan, seperti itu, dan saya menunggu, saya udah ngerasa, "Ih, ngapain sih kayak gini?" Gitu kan. Ya, oke. Dan itu apakah sebuah tanda bahwa soft skill saya menurun? Nah, saya balik lagi nih ke pertanyaan saya, ke pertanyaan berikutnya nih ya. Oke, apakah perilaku-perilaku seperti itu, apakah soft skill yang berkurang seperti itu, atau kita kurang memiliki soft skill itu mengakibatkan isu-isu yang terkait dengan mental health? Mudah putus asa, dikit-dikit galau, bahkan mohon maaf ya, ada beberapa yang berpikir untuk suicide. Mhm Nah, mhm. itu mungkin nggak itu akibat soft skill yang kurang? Atau enggak, itu mah emang takdir ilahi gitu ya? Dari Yesi sendiri gimana itu? Iya iya iya. Heeh. Sebenarnya sih, apa ya, kalau kita bicara itu adalah dampak dari kurangnya soft skill sih sebenarnya, ke arah mental health tadi ya cara Iya garis iya iya besarnya. iya, heeh Itu heeh. sih kayak, bisa gitu ya Mhm secara mhm. bisa berdampak juga, tapi kayaknya bukan ke soft skill yang memang skill bakat bakat dari seseorang gitu Mas, Mhm kayak mhm lebih ke mhm. emosional gitu ya. Oh, Emosionalnya, kemudian cara berpikirnya, pola pikirnya, itu sih yang akhirnya kayak, mau yang gampang-gampang aja deh, "Ini iya apaan iya sih? Ini iya. sulit, nggak Heeh mau ah," kayak gitu-gitu. heeh, bener bener Jadi daya bener bener. juangnya tuh kayak Ya, gitu. Tapi itu masuk soft skill nggak sih? Masuk soft skill nggak itu? Termasuk Eee, misalnya mhm, tabah dalam menghadapi cobaan, iya tabah iya, ketika bertemu debt collector, kan sekarang lagi mhm, musim pinjol nih ya. iya, Sobat Mari Belajar aduh. barangkali ada yang punya utang juga kayak saya gitu ya, terus ngadepi debt collector gitu. Itu termasuk soft skill nggak? Iya, Termasuk? salah satu Oh, tipe soft skill. oke. Iya, betul betul Heeh. betul. Jadi Jadi emotion juga itu sebenarnya bisa dilatih? bisa Ah, bisa, oke heeh oke heeh. Jadi oke. ada nih Mas, ada salah satu aku juga udah sempet beberapa kali baca artikel terkait dengan soft skill ini ya. Nah, Mhm salah mhm mhm. satunya itu ada yang disebut sebagai positive attitude. Mhm. Positive attitude ini adalah, bagaimana kita merespon situasi atau kondisi apapun itu gitu, baik yang Mhm mungkin kita mhm. kehendaki ataupun tidak Mhm kita mhm. kehendaki gitu. Nah, Mhm mhm. dari situ tuh kan emosional kita juga, apa istilahnya dilatih gitu ya. Mhm mhm. Bagaimana kita akhirnya merespon, being reaktif Mhm. atau tidak, itulah salah satunya Mas, Mmm, positive mhm attitude itu mhm. tadi. Oh, oke. Artinya misalnya saya seorang contohlah saya misalnya seorang manajer atau seorang C-level ya, terus kemudian, eee, saya lagi sakit perut ceritanya paginya, terus habis itu pas ketemu staff gitu kan, staff saya tuh kayak masang gitu ya, masang tahu ya? Pasang apa Membuat tuh? saya marah gitu ya, Oh ya, seperti itu. Iya ya kan, ya ya. masang gitu, masang nih buat kesalahan nih. Saya lagi kurang nyaman, staff saya masang, saya ngamuk. Bener nggak? Ya misal ngamuk-ngamuk gitu ya, Mhm entah kan macem-macem tuh, eee, ada yang ngomong yang nggak enak, ada yang mungkin perilakunya, mukanya nggak ngenakin gitu ya. mhm mhm Tapi bener nggak, ada nggak sih kalau kita bilang itu dan setelah kita marah atau setelah kita ngamuk-ngamuk ke apa gitu ya, kita kan akhirnya menyesal gitu ya. Bener nggak nyesal? ya, Nyesel nih," betul. gitu, seperti itu ya. "Kok saya kayak gini?" Gitu ya. Sehingga, pertanyaan saya itu sebenarnya seperti ini, banyak nggak kasus seperti itu? Banyak nggak orang yang gagal atau orang yang kurang improve, terutama di karir, itu gara-gara mereka gagal me-manage soft skill? Kalau ada, kira-kira hal apa yang paling sering terjadi? Mhm. Ya. Apakah karena emosionalnya? Apakah karena ngomongnya nggak dijaga? Atau karena apa? Rata-rata Oke. karena apa? Kalau, kita bicara di dunia kerja ya, Mas, Mhm jadi ya mhm di mhm area mhm pekerjaan itu mhm yang paling gampang itu adalah, stuck di karir, itu mhm sudah pasti gitu. Jadi, mhm artinya, saya nggak bisa bilang gagal dalam mhm manage soft skill enggak ya, tapi mungkin mhm kurang kurang mhm kurang mhm mhm bisa gitu. Nah, itu bisa menimbulkan hal-hal yang negatif gitu, kayak misalnya satu misunderstanding gitu ya, mhm disalah paham sebenarnya maksudnya A gitu, tapi ketika komunikasikan, yang keluar C, jauh banget gitu. Jadi bikin oh, orang oke. mancing emosi itu juga bisa. Heeh, Ketemunya yang sama iya. sumbu pendek pula, wah berantem dah tuh. Heeh Wah heeh, udah tuh, bener bener bener. Oke. jadi kayak itu tadi, jadi bisa, apa namanya, satu bisa menimbulkan keributan gitu ya. Jadi, Mhm mhm satu dan yang kedua, apa namanya,
yang kedua tadi ke arah yang ke karir stuck itu tadi ya. Jadi mungkin kalau Hmm. kita bisa lihat ada beberapa mungkin sering ya lihat-lihat LinkedIn gitu ya. Wah, sudah cukup berapa belas tahun di posisi yang sama, company yang sama gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh gitu ya, bisa jadi salah satu contoh yang memang antara dia memang sudah zona nyaman atau memang dia akhirnya ya sudah memang saya bernilai Stuck di situ segini ya. gitu, heeh. Jadi emang dia Hmm. kayak, "Ah, enggak ah, gini aja udah cukup," gitu. Padahal banyak sih sebenarnya opportunity di depan kalau misalnya dia pengen coba gali lagi. Nah, itu sobat mari belajar. Jadi kalau kalian karirnya stuck, jangan-jangan isunya di soft skill tuh. Ya, jadi nggak dapat promosi-promosi dari Aduh, manajernya gitu ya. iya. Di situ-situ aja seperti itu. Pagi-pagi nyiapin kopi, terus habis itu kopinya diserahkan kepada teman-teman ke atasan teman-teman, terus kurang nih itu kena sumbu pendek, masalah kopi aja jadi problem gitu ya seperti itu. Nah, tapi untuk teman-teman yang karirnya stuck nih ya. Mhm. Sobat-sobat mari belajar kalau kalian yang karirnya stuck di 2025 gitu ya seperti itu. Saya minta saran dari Yesi sendiri. Nah, saya pernah dengar ada konsep yang namanya growth mindset gitu ya. Mmm, Nah, saya pengen tahu dulu growth mindset itu apa sih? mhm. Apa itu growth Oke. mindset? Oke, baik. Kalau, growth mindset itu kan, menurut saya lebih ke pola pikir gitu kan. Pola pikir. Jadi kayak kayak kalau menurut saya sih kayak dia suatu keyakinan di mana memang, Mhm, apa ya, kesuksesan seorang individu gitu ya, mhm, itu, bisa berubah dan berkembang mhm, gitu. Jadi kalau growth mindset itu kan berarti versus fixed mindset gitu ya. Kalau fixed mindset kita bicara limitation, kita bicara sebuah mhm, keterbatasan. Kalau mhm. growth, mindset ini adalah pola pikir yang terbuka gitu, di mana Oh, oke. di mana mereka tuh melihat apapun kejadian negatif kayak misalnya tadi gagal, kemudian mungkin Buat kopi nggak provokasi bagus gitu ya, promosi berarti gitu ya. itu positif gitu ya. Oh, berarti saya nggak cocok jadi tukang kopi Heeh. gitu ya, kayak gitu ya? Nah Jadi nah gitu. nah, mungkin gini Mas Idi, kalau orang yang dia punya growth mindset, dia lebih mikir kayak, "Oh enggak, ini saya bisa bikin yang lebih, Oh enak oh lagi. gitu. Bentar ya Pak, saya bikinin Oh. dulu," gitu gitu. Nah Oh, gitu, jadi berarti beda ya dengan positive mindset ya? Beda ya? Atau mmm. hampir sama growth mindset itu? Hampir sama, tetapi Heeh. kalau mungkin growth itu dia lebih lebih apa Mmm, ya, in another level lah ya, Mas, ya. Kalau positif kan mmm, ya being positif gitu ya. Tapi mmm, kalau, pola pikir di mana individu itu dapat berkembang dan bertumbuh lagi melalui banyak usaha, melalui proses mmm. belajar, ketekunan. Nah, itu dia yang disebut sebagai growth mindset. Oh, jadi growth mindset itu termasuk soft skill juga berarti ya? Soft skill yang mendorong orang lebih maju dengan Betul melakukan betul. serangkaian aktivitas. Mhm, Heeh, jadi betul. bukan cuma, "Oh, kopinya nggak enak, oh saya berarti, eee, nggak cocok nih jadi tukang kopi nih," gitu kan, seperti itu. "Saya lebih cocok jadi tukang teh," misalnya seperti itu. Nah, enggak, tapi kayak gitu, nggak kayak gitu ya, kalau growth mindset, "Oh, berarti saya harus memperbaiki Mhm, cara saya membuat kopi, saya akan ikut mhm. kursus membuat kopi," gitu ya? Iya Growth mindset iya. gitu? Ya, Oke, luar tergantung ya, biasa. tergantung dari targetnya dia ya. Kalau dia pengen jadi pengusaha kopi, lah mungkin dia akan cari tahu dulu tuh, Mmm. biji-biji kopi yang seperti apa dan lain-lain, Oh, oke, oke, oke. gitu. Oke, oke, eee, oke, growth mindset. Saya balik lagi ke growth mindset. Gimana sih cara bangun growth mindset supaya kita menjadi orang yang, apa ya, eee, otonomus? Oh, oke, otonomus tuh gini, saya paling mudah yang otonomus ini. Saya berangkat ke kantor, misalnya naik kendaraan, saya naik kendaraan, nyalain, ngelamun, langsung nyampe. Gitu. Jadi dengan ngelamun langsung nyampe, kita nggak mikirin apa-apa lagi. Itu yang disebut dengan autonomusnya. Nah, saya pengen nanya, gimana sih caranya supaya growth mindset itu autonomous ke kita? Mhm, Ada nggak caranya supaya itu udah, kasarnya kalau kata apa, para pahlawan mah mendarah daging gitu ya. Itu mhm. ada triknya nggak untuk bangun growth mindset? Untuk membangun sih, Mhm, ya itu tadi ya, pola pikir ya, Mas, ya. Artinya artinya kita harus memulai dari habit dulu gitu ya. habit, Satu mhm, habit gitu. Yang kedua, artinya kalau tahu artinya kalau udah tahu nih apa yang ingin dicapai, apa yang ingin dikembangkan, kita harus bisa twist kita punya point of view gitu kan. Yang point of tadinya view, jadi intinya 2 itu sih kalau misalnya say Habit-habit contohnya habit growth mindset tuh gimana sih? Contoh habit growth mindset, contohnya seperti apa? habit ya. Ini sederhana Mhm. aja ya, Mas Didi Yang ya. sederhana, Pun sekarang saya juga masih
melakukan hal itu gitu. Hmm. Sesimpel kayak misalnya kita ada ini dalam konteks pekerjaan, Mas. Yes. Kita ada di sebuah rapat gitu ya, Oke. sebuah rapat gitu. Rapat itu kan bisa berskala kecil atau besar gitu ya. Hmm. Nah, biasanya kita dari dari yang skala kecil dulu nih, berempat, berlima gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. kita itu satu berani untuk bertanya gitu, berani untuk Hmm. bertanya. Kalau emang kayak aduh nggak clear nih gitu ya. Aduh ini tadi apa ya, gimana gitu. Kadang kan tunggu kelar dulu meetingnya baru nanya, tadi gimana ya? Tadi gimana ya? Iya, 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 betul, betul, Kayak betul, gitu-gitu. betul, betul. Heeh, heeh. Jadi Kadang-kadang ya, nggak enak soalnya, misalnya kita nanya tuh, jangan-jangan nanti saya dikira nggak paham nih, gitu kan, nah, seperti itu. Nah, nah itu bukan growth mindset ya? Bukan ya? itu wajar muncul, tapi Heeh. sebaiknya itu dikesampingkan dulu. Oh, Satu. oke. Jadi Jadi, pada saat saya rapat, kemudian saya aktif, mhm, itu mhm, adalah salah satu contoh growth betul. mindset. Ya, Oh, betul. oke, oke, oke. Saya soalnya pernah punya pengalaman, waktu itu Gimana misalnya tuh? di sebuah rapat 5 orang gitu ya. Terus kan biasanya pimpinan itu ngomong gitu ya, "Ya ini seperti ini, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita akan akhiri rapat ini," gitu kan, seperti itu. Ya. Terus saya punya growth mindset dong, saya langsung Mhm. tanya, "Pak, ini kayak gini, bener nggak kayak gini?" Terus bapaknya akhirnya nambah tuh sesi rapatnya yang tadinya 60 Jadi menit, dia tambah panjang ya. 20 menit. Heeh. Begitu selesai rapat, saya punya growth mindset, tapi setelah itu keluar saya diintimidasi teman-teman saya, "Gara-gara kamu nih rapat jadi makin panjang," gitu ya, seperti itu. Nah, tapi yang seperti itu, ya, yang seperti itu kan sangat umum di karir. Ya, bahkan terus terang aja beberapa orang yang aktif tuh disangka, "Ah, kamu cari muka ke atasan," Waduh. gitu ya, gitu ya. Ya, Ya. "Ah, kamu kayak gini." Nah, itu. Nah, bagi kita yang pengen karirnya bener, ya, ini mungkin last question ya untuk teman-teman sobat mari belajar ya, karena kalau kita bahas terus ini bisa 1 hari 1 malam gitu ya. Oke. Nah, saya pengen nanya dulu, bagi kita yang baru memulai karir, ya, dan kita pengen growth mindset-nya itu atau soft skill kita itu natural. Natural tuh kayak nggak dibuat-buat, tahu ya? Ya seperti itu. Kira-kira, eee, sarannya apa untuk teman-teman sobat mari belajar ini ningkatin soft skill mereka? Apa sih yang harus mereka lakukan? Apakah harus ikut kelas? Apakah mereka harus punya temen yang sudah paham soft skill, Mhm. atau mereka ngalir aja dengan baca buku atau apa. Kan sekarang banyak tuh buku-buku soft skill, self improvement, bla 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 gitu ya. Nah, itu jalurnya ke mana? Kalau boleh saran untuk teman-teman yang mungkin baru fresh grade atau sobat mari belajar yang baru di PHK gitu ya, Mhm, mhm. kayak sabar dulu aja seperti itu, yang penting Betul, betul. beberapa teman-teman kita bisa makan gratis gitu ya, seperti itu. Nah nah itu kira-kira kenapa tuh? Gimana tuh, gimana? Iya, iya, iya. Hmm. Benar sih. Jadi kalau cara ningkatin soft skill itu sebenarnya ada dua cara nih, Mas. Satu Mhm, internal dari dalam diri gitu ya, karena mhm. kita saking maksudnya kayak kita udah punya target, kita saking pengen taunya nih gimana sih cara ngomong yang benar, gimana cara menghilangkan nervous kalau lagi di Mhm, depan mhm, umum mhm, gitu-gitu. mhm, mhm. Satu dari internal. Artinya internal ini kita bisa baca-baca buku, baca Baca buku. artikel, terus Mhm. habis itu ada referensi-referensi lah kita berbagai sumber lah ya kita bisa baca. Ngefek gitu? Baca buku Kenapa? itu ngefek ngefek, memberikan efek gitu baca buku? Wah, saya tergerak nih setelah baca buku. Ada ya yang ngefek kayak gitu? Ada sih, Mas. Kalau Oh, bagi oke. saya Mmm. sendiri sih, kayak gini, kira-kira contoh aja ya, Mas, Mhm, ya, mhm, contoh. mhm, Misalnya mhm. kayak, kita kita jadi orang baru di situasi yang baru di Mmm, satu mhm, mhm, komunitas gitu ya. mhm, Kalau mhm, misalnya mhm. kita pengen, dikenal gitu ya, pengen Mhm, dikenal gitu ya, mhm, dan tidak biasa dari yang lain gitu ya. mhm, Nah, itu mhm. kita gimana nih, apakah kita bikin pantun kah? Ataukah kita bikin apa gitu, yang bisa mengingat orang gitu ya. Maksudnya orang mengingat kita nih, "Oh ini si pantun ini nih," kayak gitu. Jadi itu kan Oh, dia oke, 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 mempunyai oke, oke. hal-hal yang Mmm, itu ya, impresi impresi ya, first oke. impression-nya, "Wih wih, Eee, siapa nih?" heeh. Kayak gitu-gitu. Jadi orang Oke, jadi oke. attract juga gitu, oh jadi dia mendengarkan Oh, kita gitu. Jadi gitu mmm. dulu. Jadi kita kayak cari-cari tahu dulu ya, maksudnya dari buku, dari artikel gitu kan. Oh, Terus oke, apa oke, sih oke. trik-triknya apa sih, tips-tipsnya apa, kayak gitu. Terus habis itu kayak tadi, boleh ikut-ikut, kursus, seminar, kemudian webinar gitu ya, yang memang memang sesuai dengan apa yang dicari. Nah, yang kedua, ini adalah dari Mhm, luar gitu, mhm, dari luar ya, artinya, eee, kalau misal emang dalam konteks bisnisnya adalah fresh grad gitu, sering-sering join community, kemudian ikut-ikut kayak
kopdar-kopdar gitu ya, Mhm mhm gathering-gathering gitu, itu nggak apa-apa ikut aja gitu, sesuai dengan minatnya mhm. masing-masing gitu. Nah terus, kalau di area kerja gitu ya, yang paling efektif adalah memang taking the opportunity. Kapan Mmm, pun itu opportunity-nya ada, udah gas aja gitu, jangan ragu-ragu, salah nggak apa-apa, belepotan nggak apa-apa, tapi kamu learning something dari situ. Itu yang oh, oke sangat oke penting ya Mas oke. ya, opportunity itu kan doesn't come twice ya, artinya Mhm nggak mhm semua mhm. orang dapat juga Yes, opportunity kayak sekarang betul ini di sini, betul saya betul. senang sekali ya bisa Betul ketemu betul dengan betul betul. Mas Ridi kayak gitu. Mhm Nah mhm kemudian mhm. hal lain ketika memang di pekerjaan itu bisa cari mentor. Mentor, Mmm, coach atau role model gitu ya yang di kantor, kira-kira yang bisa mhm diajak diskusi, kemudian bisa kasih konstruktif feedback lah ya, kira-kira aku kayak gini kemarin gimana, kurang apa, kira-kira aku bisa apa mhm. lagi nih, kayak gitu. Itu sih Mas. Oke, keren banget tuh. Saya bener banget. Itulah kenapa saya kalau jalan-jalan ke toko buku gitu ya, yang sudah sangat sedikit di dunia ini karena minat teman-teman bangsa Indonesia Jadi mulai ebook turun Mas, membaca ebook buku gitu ya. sekarang. Oke, Heeh. seperti itu ya. Saya melihat gitu ya, kalau kalau kita lihat di apa, di rak-nya gitu, di rak-nya itu sebagian besar buku-buku yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10 besar itu pasti self improvement atau soft skill, ya. Mmm, Artinya kan saya mulai percaya di dengan apa kata Yesi tadi. Yes, impact baca buku, gitu ya, seperti itu. Kalau enggak, kenapa buku-buku itu laku? Buku-buku itu kan buku itu kan bukan dopamin instan, nggak kayak kita lihat kucing 30 detik kita ketawa kan, seperti itu kan ya. iya iya, Artinya bener teman-teman sobat mari belajar, tuh, baca buku, bener ya aku, ikut betul. tadi yang berikutnya ikut apa lagi, ikut ikut acara, Kursus, seminar gitu ya, seminar, heeh. heeh, terus punya mentor dan jangan lewatin opportunity. Betul. Nah, gitu. Oke, seru banget nih diskusi kita kali ini bicara terkait dengan soft skill. Dan sobat mari belajar harus paham bahwa soft skill itu harus berimbang. Kita ambil nih beberapa key point-nya ya dari sesi kali ini. Thank you banget Yesi udah ngeluangin waktu. Ya, Nah, sama-sama. jadi ada tadi kalau saya simpulkan pertama ya, pertama itu bahwa soft skill itu mutlak ada di karir apapun, ya. Perkaranya tinggal masalah lebih besar atau lebih kecil, tetapi itu pasti ada. Ya, bahkan tadi saya udah bilang, even penjaga kuburan pun perlu soft skill. Artinya any karir itu perlu soft skill. Yang kedua, tadi saya dengar dari Yesi bahwa ada fondasi-fondasi soft skill yang teman-teman sobat mari belajar harus punya, seperti communication, collaboration, creativity, bla bla bla, sampai emotional emotional take care gitu ya, seperti itu. Ya. Dan tadi kita juga bahas tentang growth mindset ya, dan aktivitas-aktivitas untuk improve soft skill kita yang tadi kita bicara, mulai dari dapat opportunity dan hal-hal yang lain. Nah, sebelum ditutup nih, Yesi ada pesan nggak buat teman-teman, terutama sobat-sobat mari belajar? Kita ini segmennya rata-rata sobat-sobat mari belajar ini fresh grade ya, yang lagi baru memulai karir mereka. Nah, kira-kira kalau dari Yesi sendiri ada masukan nggak atau ada simple quote nggak yang bisa teman-teman ingat nih, apa yang harus mereka improve terkait dengan soft skill? Ada Oke. nggak kira-kira? Oke, kalau soft skill sih, pada intinya ya, jangan ragu, karena kalau ragu itu bikin rugi aja. Oke, karena kalau ragu bikin Rugi. rugi. Oke, bagus tuh teman-temannya. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman ya. Kalau ada orang asing kalian pengen latih soft skill-nya, ngomonglah bahasa Inggris Ngomong walaupun aja, belepotan gitu ya. iya, Heeh, seperti betul. itu ya. Apalagi kalau orang asingnya cakep gitu ya. Nggak Waduh. apa-apa gitu ya seperti itu ya. Iya, Setidaknya bisa foto berdua, publish kan teman-teman dapat exposure iya, juga gitu ya. betul. Oke. Oke. Oke, seru teman-teman. Terima kasih sekali Yesi atas waktunya. Semoga kita bisa jumpa lagi dengan sesi yang lebih menarik. Tapi saya juga nggak bisa bilang banyak. Sesi ini fun banget, menarik banget, dan semoga sobat mari belajar bisa memperoleh sesuatu dan tergerak untuk belajar soft skill. Ya, nanti di deskripsi video juga ada profil LinkedIn-nya Yesi. Kalau teman-teman pengen kontak atau pengen diskusi atau pengen minta Yesi jadi coach, pasti Yesi mau Boleh gitu ya. banget, boleh banget. Oke, gitu Ditunggu dulu ya. ya teman-teman Mhm. sobat mari belajar. Terima kasih sekali Baik, sudah ya. menonton dan sampai jumpa di sesi meja belajar selanjutnya. Terima Ya, kasih, thank terima you. kasih, terima kasih Mas Oke. Didi.